Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rizky dari kelas 2B D4 Teknik Listrik dengan NIM 4211945 Politeknik Negeri Ujung Pandang untuk membawakan resume keempat yang berjudul OSI Layer, khususnya Application Layer dan Presentation Layer. Baik, dengan dosen pembimbing Ibu Musfira Putri Lukman STMT dan Pak Nandi Rizaldi Nanjib STMT. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai OSI Layer. OSI Layer adalah sebuah model referensi dalam bentuk kerangka kerja konseptual yang mendefinisikan standar koneksi atau perangkat komputer dalam vendor dan pengembang sehingga produk atau perangkat lunak yang produksi dapat dibuat sendiri. Hal ini berarti bahwa dapat bekerja dengan sistem atau produk lain tanpa pengguna yang harus melakukan upaya khusus. Dalam proses model OSI terdapat tingkatan yang masing-masing memainkan peran yang koheren dengan tingkatannya. Lapisan OSI sebagai sistem yang dimana semua jenis paket data atau bit dapat pergi dari server ke komputer klien. Sebagai jaringan dengan proses dalam jaringan komputer terhubung ke lapisan OSI. Hal ini juga untuk membuat koneksi yang tepat tanpa hambatan, yang memberikan deskripsi abstrak yang menjelaskan desain lapisan komunikasi dan protokol jaringan. Melangkah ke lapisan-lapisan OSI model. Nah, yang pertama itu ada application layer, kemudian presentation layer, kemudian session layer, kemudian transport layer, kemudian network layer, kemudian data link, dan kemudian yang terakhir itu physical layer. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini itu application layer dan presentation layer. Baik, nah apa itu application layer? Nah, application layer ini berfungsi sebagai antarmuka ke aplikasi dengan fungsionalitas pada jaringan yang dapat mengontrol sebagai protokol dalam lapisan HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Adapun protokol untuk application layer ini ada HTTP, HTTPS, FTP, NFS, FMTP, DHCP, SNMP, Telnet, POP3, IRC, NNTP, dan lain sebagainya. Nah, baik, untuk presentation layer. Nah, presentation layer ini digunakan untuk menerjemahkan data yang akan ditransfer dari aplikasi ke format dengan ditransfer pada melalui jaringan dengan protokol layanan workstation atau remote desktop protocol atau RDP. Nah, adapun beberapa langkah pada presentation layer ini, yakni ada langkah translation yang dimana itu kita mentranslate data ke dalam bahasa komputer, kemudian ada data compression, yakni mengkompres sebagian data yang tidak diperlukan, kemudian ada encryption, yakni mengacak data atau mengubah data hingga tidak dapat dibaca oleh penyusup. Nah, kemudian adapun proses yang terakhir itu decryption, yakni mengubah data yang telah diacak tadi ke bentuk semula hingga sampai ke penerima dengan aman. Nah, baik, mungkin pada resume pada kali ini cukup sampai situ saja. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.